Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penggemar channel Sastra Pesona, seperti kita ketahui bahwa manusia ini diciptakan di dunia ini, maksud saya di dunia ini berdampingan dengan makhluk yang lain, dalam arti bangsa jin. Karena pada dasarnya manusia ketika kita lahir muncul di dunia ini anak cucu Adam, kita keturunan Adam. Sedangkan bangsa lain yang ada di sekitar kita, bangsa gaib, sebut saja bangsa jin, itu adalah keturunan iblis. Kita sudah pernah mendengar dalam riwayat-riwayat agama kita bahwa iblis itu selalu dendam kepada manusia. Kenapa? Karena iblis itu bisa terusir dari surga karena tidak mau berbakti, tidak mau menyembah kepada Adam. Nah, karena tidak mau menyembah, dalam arti orang kok menyembah sujud berlebihan tidak, tapi menyembah dalam arti menghormati Adam. Karena tidak mau menghormati Adam oleh Allah si iblis itu diusir dari surga. Tentu saja iblis itu marah-marah. Bagaimana saya bisa diusir dari surga? Wong saya ini sudah berbakti kepada Allah sudah ribuan tahun sebelumnya, jauh sebelum Adam, kok malah saya diusir? Dia itu marah. Karena marah-marah itu dendam kepada nanti anak turun Adam. Pada waktu itu iblis sumpah bahwa karena saya dimasukkan neraka, dimusuhi oleh Allah, saya akan goda terus anak cucu Adam sampai hari kiamat nanti supaya bisa menjadi wadyabalaku, supaya bisa menjadi temanku neng neraka. Makanya kalau kita hidup sehari-hari di dunia ini tidak pernah lepas dari godaan jin atau godaan setan dan sebagainya. Karena jin setan itu sama, karena makhluk halus yang siap menggoda manusia. Seperti kita tahu juga bahwa inasyaitana adu mubin, itu kata Mbah Yai seperti itu. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang jelas. Kaitannya dengan itu saya akan cerita sedikit masalah pengalaman saya yang ada hubungannya dengan makhluk gaib. Ceritanya begini, makanya saya judul cerita ini dimusuhi makhluk gaib. Suatu hari saya menghadiri resepsi pernikahan anaknya adik saya di depan rumah, tidak jauh dari rumah saya sendiri, tidak jauh dari tempat tinggal saya sendiri. Pada waktu itu sekitar jam 11, asar resepsi sudah dimulai. Dalam keadaan siap mengikuti resepsi, mengikuti resepsi seperti itu, tiba-tiba tubuh saya ini seperti terguncang, seperti meriang. Itu tubuh saya itu bergetar. Saya seperti orang yang akan seperti orang yang meriang berat, orang masuk angin, tapi dada saya bergetar. Tubuh saya seakan mau terbang. Itu berlangsung beberapa detik. Masya Allah, hampir 1 menit lebih. Hampir 1 menit. Kemudian saya ingat pada Allah, ya Allah, apakah ini bentuk daripada godaan setan? Kemudian saya baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga ayat kursi. Saya baca berulang kali. Alhamdulillah, berangsur-angsur getarannya ada di tubuh saya. Orang mau sekarta atau apa gitu, normal lagi. Detak jantung saya normal lagi, dan saya bisa mengikuti acara sampai selesai. Ini sebetulnya bukan pengalaman baru yang hubungannya dengan makhluk gaib. Sebelumnya sudah pernah, ketika saya di kamar mandi, kemudian ketika saya nyapu, kemudian ketika saya mau tidur di lantai 2
gubuk saya, mohon maaf, saya enggak sombong, tapi hanya sekedar cerita. Itu mau tidur juga begitu, bergetar, tubuh saya bergetar seperti orang mau kerasukan setan. Alhamdulillah menjalik, alhamdulillah menjalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Tubuh saya bergetar. Saya juga sempat bingung apa yang harus saya lakukan. Kemudian saya ingat pada fatwa agama bahwa kalau ada gangguan jin harusnya begini dan sebagainya. Pada saya praktekkan itu, saya membaca ayat kursi, kemudian falak nas dan sebagainya, ikhlas dan sebagainya dan lain-lain. Sebisa mungkin saya bisa saya baca. Alhamdulillah, getaran-getaran aneh itu bisa berkurang, kemudian berangsur-angsur hilang. Sama juga pengalaman serupa pada waktu malam hari, rumah peninggalan orang tua saya ini, mohon maaf ngomongnya terbata-bata. Peninggalan orang tua saya ini tiba-tiba jam 11 malam pompa air itu murup sendiri, menyala dengan sendirinya. Saya tanya kepada istri saya bangunkan, dek, gua pengurup nih kumpo banyu, apa kamu menyalakan pompa air? Hati istri saya itu matanya kaget, jadi matanya itu dikucek-kucek, dipegang-pegang. Tanya, lu sampai ngomong apa mas? Awakmu opo tas ngurup nih kumpo banyu? Dia sumpah dia itu tidak pernah menyalakan pompa air. Kaget kan saya, lalu siapa? Saya pikir saya lupa. Ternyata saya tidak lupa, saya memang tidak menyalakan. Kemudian pompa air saya matikan. Saya tidur lagi jam 3 malam, pompa air itu murup menyala lagi, gocok. Otomatis bak penampungan di jeding, kalau saya jeding kamar mandi lah, begitu penuh, airnya melimpah. Dan itu berulang kali seperti itu. Benar saya jengkel, sebabnya itu apa? Sementara cekakelnya itu saya lakban, cekakelnya saya plester supaya tidak bisa jepat-jepat, supaya tidak bisa dihurufkan makhluk yang lain. Setelah saya lakukan seperti itu, alhamdulillah saklarnya saya matikan, tidak bisa menyala lagi sampai bertahun sampai sekarang. Jadi dari situ kita mohon maaf, dari itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bangsa jin itu akan selalu menggoda manusia dengan cara apapun. Bahkan di keterangan yang lain kita bisa mendapatkan keterangan dari ayat Al-Quran bahwa kalau tidak bisa secara fisik, bangsa jin, bangsa setan pun bisa memasuki tubuh kita lewat aliran darah, lewat iline getih. Saking pintarnya, jadi lewat aliran darah pun jin bisa menggoda manusia. Makanya bukan hal yang aneh kalau suatu ketika ada orang yang kerasukan setan. Jadi kerasukan setan itu bukan halusinasi orangnya. Mungkin riwayatnya sebelumnya memang berkhayal, tapi bukan khayalan orang, tapi memang kenyataan. Jadi dia itu memiliki kekuatan yang luar biasa ketika dirasukan setan. Nah, sementara kemampuan fisiknya sendiri adalah lemah, tapi ketika jin atau setan merasukinya, dia punya kekuatan yang luar biasa sehingga bisa melompat tembok yang tingginya 3-4 meter bisa. Padahal sebelumnya jangankan 4 meter, 1 meter pun sulit. Jadi berhati-hati sewaktu-waktu kalau kita, terutama kalau kita sendirian, jangan banyak melamun, jangan banyak berkhayal. Jadi kalau dalam keadaan sendirian, lebih banyak berdoa pada Allah supaya dibebaskan dari godaan jin dan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Dan jangan lupa di rumah kita tuh sering dibacakan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah itu adalah sarana untuk mengusir bangsa setan, bangsa jin. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan supaya kita tidak masuk perangkap jin, karena dia dendam kepada manusia, anak turun Adam, sampai nanti di hari kiamat ingin menggoda selama-lamanya.
Jadi kisah pengalaman saya yang singkat ini mudah-mudahan bisa dijadikan suri tauladan bagi kita. Orang kalau sudah dikendalikan oleh jin itu akal normalnya sudah tidak sempurna lagi. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Kita melakukan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Tapi karena sudah masuk dunia jin, sudah dirasuki oleh pikiran setan, dia nekat diomongi gak kena. Disuruh begini yang baik moh, tapi yang jelek-jelek oke, tetap dilaksanakan. Begitu cerita singkat saya tentang pengalaman dimasuki jin, bukan dimasuki, artinya kena pengaruh bangsa halus. Mudah-mudahan Allah paling barokah video singkat ini. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tidak maksud menggurui, tapi begitulah pengalaman saya. Sekali lagi, ayat pengusir jin itu banyak yang termasuk seperti saya sebutkan di depan itu banyak sekali. Selain juga banyak juga yang lain. Kita berdoa a'udzu kalimatil tammati min kulli syaitani wa mah. Jadi kita meminta pada Allah supaya terbebas dari godaan setan dan tingkah lakunya setan yang tidak benar. Sekian, mudah-mudahan Allah paling barokah. Moga kita diberi kenikmatan hidup bahagia di dunia dan di akhirat, bebas dari godaan jin. Kalaupun toh sehari-hari kita masih digoda, ya kita banyak saja minta perlindungan pada Allah. Sekali lagi mohon maaf, saya bukan menggantikan kedudukan ustadz atau pakar-pakar yang hebat tentang perjinan, tapi hanya bercerita tentang pengalaman yang pernah saya lakukan atau saya alami beberapa waktu yang lalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, maturun. Pindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.